Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 5 Februari 2025. Gereja memperingati Santa Agatha, perawat dan martir. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudariku yang terkasih, saat Yesus pulang ke kampungnya di Nazaret, ia mengajar di sinagoga pada hari Sabat, dan mereka yang mendengarnya menjadi takjub. Namun mereka mempertanyakan Yesus, karena mereka merasa mengenal sebagai anak tukang kayu. Sikap ini berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Orang-orang menerima Yesus, mereka percaya pada Yesus, sehingga berbagai mujizat terjadi. Di kampung halamannya, Yesus tidak dapat melakukan satupun mujizat karena mereka menolaknya. Orang-orang sekampungnya sudah memiliki prasangka buruk tentang Yesus. Meskipun mereka takjub dengan pengajarannya, mereka tetap pada pikiran mereka sendiri. Dia anak tukang kayu dan tidak mungkin melakukan mujizat. Mereka tidak terbuka hati terhadap apa yang Yesus singkapkan dalam dirinya pada mereka. Akhirnya mereka tetap tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Mesias bagi Israel. Mereka tetap pada keyakinan mereka, dia anak tukang kayu, bapak ibunya mereka kenal. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh orang sekampungnya seringkali menjadi pemikiran kita. Injil hari ini sebenarnya menjelaskan pada kita semua bahwa Yesus sebenarnya telah menunjukkan pada kita siapa dirinya. Ketika kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, Ia ingin kita mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sayangnya pemikiran kita tentang Yesus sering dipengaruhi oleh kebutuhan kita, kondisi kita, informasi yang kita dengar. Kita kurang mendalaminya dengan baik. Kita kurang mengenali Yesus dengan baik. Akibatnya apa? Iman kita sangat dangkal. Sehingga bila ada situasi, keadaan di sekitar kita yang bicara tentang Yesus, kita belum sepenuhnya yakin. Kita belum percaya dengan sungguh. Maka hari ini kita diingatkan agar kita perlu menjernihkan hati dan pikiran kita tentang Yesus yang kita imani. Kita perlu berdoa agar kita semakin yakin dan percaya bahwa Ia mampu merubah segala sesuatu menjadi baik. Kita perlu lebih tekun dalam doa-doa kita. Kita perlu lebih tekun dalam membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita perlu lebih tekun merayakan Ekaristi. Kita perlu lebih tekun mengolah kehidupan rohani kita agar kita tidak seperti orang sekampung Yesus yang tidak mengenal Yesus sebagai Mesias penyelamat kita. Saya percaya dengan tekun dalam doa kita, berpasrah pada Tuhan, merenungkan firman-Nya, setia dalam Ekaristi,
dan pengolahan rohani, kita sampai pada titik bahwa kita yakin apa yang kita imani, yang kita yakini itu sesuatu yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena Dia mampu mengubah segala sesuatu supaya kita semakin dipantaskan di hadapan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.